Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia atau biasa dipanggil Grace. Setelah masuk Islam, aku dikasih nama Asyalina Safa Malaika. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku berasal dari Belitung. Aku datang dari suku Chinese, keluarga mayoritas agama Konghucu, tapi anak-anaknya agamanya Kristen Protestan. Dulu kegiatannya kalau di Belitung masih sering ikut kebaktian remaja, sekolah minggu, dan ibadah orang Kristen pada umumnya. Sebenarnya waktu di Belitung itu teman atau lingkungan, walaupun ada yang Chinese, Kristen, Buddha atau Muslim, semuanya tuh kayak temenan baik aja, nggak ada perbedaan. Jadinya memang dari kecil udah terbiasa sama teman yang beda agama atau teman yang Muslim, karena sebenarnya keluarga agak kurang suka sama teman yang agama Islam. Cuman karena aku ngerasa teman itu baik, jadinya ya aku temenan aja sebiasanya. Jadinya emang dari dulu nggak terlalu asing sama agama Islam, karena dulu sekolah di sekolah negeri. Jadinya ada pelajaran agama Islam yang sering aku dengar, beberapa kayak ada sunnah-sunnahnya, walaupun aku dulu belum ngerti itu ternyata sunnah atau gimana. Jadinya tapi waktu dulu tuh belum berani buat nanya detail tentang Islam tuh seperti apa atau gimana, walaupun aku lumayan tertarik karena dari keluarga yang agak kurang suka sama agama Islam. Aku dari lahir sampai SMP itu aku sekolahnya di Belitung. SMK aku ke Jakarta. SMK pun sekolah Kristen, jadi masih menganut agama Kristen. Jadi SMK itu aku di Jakarta sekolah Kristen, jadi masih sering ke gereja, masih sering ibadah seperti biasanya, masih sering ketemu temen yang agamanya Kristen juga. Bahkan waktu SMK itu karena sekolahnya mayoritas Kristen, aku nggak punya teman Muslim sama sekali, karena lingkungannya selalu teman-teman gereja aja, nggak ada lingkungan teman dari luar. Terus setelah lulus aku pindah kuliah ke Jepang. Nah, di Jepang juga aku masih menjalani agama Kristen, masih sering ke gereja walaupun di Jepang, karena di Jepang itu ada gereja yang khusus orang Indonesia, jadi orang Jepangnya juga bisa bahasa Indonesia. Pendetanya orang Jepang, tapi dia juga bisa bahasa Indonesia karena kayak dakwahnya biar dapat gitu ke orang-orang lain gitu, jadi dia bisa bahasa Indonesia. Masih sering juga ke gereja kan sama teman-teman yang Kristen di sana, orang Indo juga pada. Tapi yang bikin jadi pengen masuk Islam itu pas udah pertengahan tinggal di Jepang, di tahun 2015-an atau 2016 itu Dr. Zakir Naik datang ke Jepang. Nah, itu aku tadinya cuma tahu info aja dia datang, karena karena emang belum masuk Islam dan nggak kenal juga siapa Dr. Zakir Naik.
Jadi cuman kayak ada info-info orang ini datang nih, dia tuh kayak cuma dijelasin aja gitu sama teman dia tuh, ini lo suka jawabin pertanyaan non muslim tentang pertanyaan yang mengarah ke Islam gitu. Jadinya aku sedikit tertarik, jadi pengen coba lihat, nonton di YouTube-nya. Setelah nonton YouTube-nya ya jadi makin tertarik sama Islam, walaupun dulu udah pernah tertarik, tapi kan nggak pernah nyari ilmunya. Nah karena sekarang sendiri dan nggak ada yang mengganggu gitu, jadi ya coba belajar lebih dalam tentang Islam. Tadinya karena bingung kan, nonton aja, akhirnya inisiatif sendiri coba cari masjid terdekat. Dulu aku di Jepang itu tinggalnya di Osaka, nah aku cari ke masjid Osaka, cuma memang komunitas orang muslim Indonesianya aku nggak gitu, entah nggak gitu banyak atau aku kurang dapat temen di sana, jadi aku pindah ke Kobe itu kayak kota sebelahnya dari Osaka gitu. Nah aku main ke Kobe kayak dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi bela-belain setiap hari Sabtu ketemuan sama kakak yang emang dia tuh suka ngajar tahsin di sana sama orang Indonesia lainnya. Jadinya di sana tuh ketemuan sambil nanya-nanya, sambil dengar mereka ngaji, belajar tahsin, walaupun aku nggak ngerti sama sekali. Dan datang ke situ juga aku dengan keadaan nggak kerudungan karena kan masih belum masuk Islam. Oke, senormalnya, tapi aku boleh masuk ke dalam masjid di Masjid Kobe itu. Aku dari situ belajar hampir setiap minggu, bela-belain ke sana buat belajar. Dan enaknya karena nggak ada yang tahu, dan memang nggak karena siapa-siapa buat masuk Islamnya. Jadinya waktu mau belajar ke sana tuh enak gitu, emang karena nggak ada. Biasanya kan orang mau masuk Islam itu karena seseorang gitu. Kalau aku tuh bener-bener karena mau sendiri, jadinya bisa lebih serius gitu buat belajar. Jadi selama masih kuliah itu juga tiap minggunya masih ke Masjid Kobe buat belajar sama teman-teman muslim di sana. Sampai ke waktu bulan puasa tahun 2016 itu aku ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan di sana kan. Kalau di sana tuh kalau lagi bulan puasa ada yang kayak bikin takjil gitu-gitu. Kalau kita kan karena kita orang Indonesia, udah lama banget nggak makan takjilnya menu orang Indonesia gitu, jadinya pada bela-belain main ke masjid buat makan gitu kan, buat ngumpul sama teman orang Indo lainnya. Ya aku ikut-ikut aja padahal aku juga belum masuk Islam gitu. Aku bahkan udah ikut-ikutan sholat di situ, tapi itu ya udah pasti nggak sah gitu. Jadi ya ikut-ikut aja buat kayak hati tuh terasa lebih senang gitu, ikutan teman-teman. Ikut aja gerakan sholatnya walaupun nggak ngerti, tapi emang Masya Allah baiknya di masjid situ, walaupun nggak kerudungan ataupun mereka mungkin masih bingung kali ya, ini orang udah Islam apa enggak, tapi ikut-ikutan gitu, tapi nggak pernah dilarang. Jadi masjid tuh kayak orang sana tuh juga kayak welcome sama aku, yang walaupun aku masih belajar tapi dia baik banget buat nerima aku gitu. Jadinya nggak takut gitu loh di sana. Terus bener-bener serajin itu. Bahkan waktu yang bulan puasa itu hampir setiap sore pulang kampus aku langsung ke Kobe. Padahal Kobe kan kayak dari Jakarta ke Bogor gitu kan. Jadi harus bela-belain naik kereta ganti 2 kali, itu jalan kaki ke masjid, ketemu temen, cuman buat buka bareng sama mereka, belajar sholat tuh kayak gimana. Terus
dengerin mereka baca Quran walaupun aku belum bisa dan nggak ngerti gitu ya, tapi enak aja gitu liatin mereka, aktivitas mereka gitu. Semakin aku tertarik, tapi juga hati tuh masih apa ya, masih galau gitu karena ingat keluarga kan. Aku nggak ada satupun keluarga yang memilih untuk masuk agama Islam. Jadinya tuh hati tuh masih berat banget. Ini bener nggak ya mau masuk Islam? Soalnya udah tahu gitu keluarga tuh dari awal tuh udah selalu wanti-wanti bilang boleh pilih agama apapun, karena keluarga aku kan orang tua masih ada yang Konghucu, Buddha, ada yang Kristen, tapi itu udah diwanti-wanti banget nggak boleh Islam ya gitu. Tapi kok ini hati maunya Islam, jadi gimana gitu ya. Itu lama banget juga itu tuh galaunya. Tapi bener-bener nggak fokus belajar juga terus-terusan karena kan masih sambil kuliah kan itu. Tapi bener-bener ada satu titik yang akhirnya kayak yaudah aku mau syahadat deh gitu. Itu ada temen aku, dia orang Jepang, dia half sih, kayak mamanya orang Jepang, papanya orang Indo, tapi dia jadi warga negara di sana dan dia Islam karena papanya Islam kan. Nah dia tuh bilang ke aku, kamu keren deh, tiap sore udah bela-belain dari Osaka ke Kobe buat ketemu kita, buat ngaji katanya. Tapi sayang katanya cuma satu yang belum katanya. Karena walaupun kamu udah ikut kita ngaji, udah ikut kita tahsin, udah ikut kita sholat, puasa, tapi kamu yang nomor satunya enggak, katanya kamu enggak syahadat katanya, karena kamu belum syahadat. Aku suka masih sedih tuh kalau omongan dia. Karena omongan itu benar-benar langsung bikin aku nggak mikir lagi soal keluarga aku, tapi langsung kayak ya udah aku mau syahadat. Mungkin mikirin keluarga aku akan terima nantinya gimana, aku bakal pelan-pelan jalanin. Jadinya akhirnya aku sama dia langsung ngubungin imam di Masjid Kobe. Aku langsung syahadat di pokoknya hari terakhir bulan Ramadan. Jadinya aku masih sempat puasa, habis itu salat Id pertama kali, walaupun masih bingung-bingung gitu. Iya. Jadi setelah itu, setelah syahadat, aku masih tetap lanjut kuliah di sana karena bener-bener nggak berani kasih tahu ke orang tua kalau aku akhirnya udah masuk Islam, karena aku takut diberhentiin kuliahnya, dicabut visanya. Jadinya masih tetap fokus kuliah dulu sambil pelan-pelan belajar Islam secara diem-diem. Masih tetap ke Kobe juga, masih sering ketemu teman di sana. Terus selama masih kuliah itu aku kayak pelan-pelan mau pakai kerudung. Tapi kan kalau di kuliahan masih agak takut karena takut ketahuan atau difoto sama orang, terus orang kasih tahu ke orang tuaku. Aku nggak mau, karena aku maunya aku sendiri yang menjelaskan pelan-pelan ke orang tua aku kalau aku udah masuk Islam, aku memilih jalan ini. Jadinya aku hati-hati banget di luar itu, tanpa pokoknya bener-bener nggak pernah foto, nggak pernah kasih lihat aku seperti apa, karena bener-bener mau fokus belajar Islamnya. Terus singkat cerita, aku lulus, udah selesai itu masih ada jeda setahunan dari setelah aku masuk Islam. Jadi aku udah 1 tahunan itu diam-diam dari keluarga, masih kuliah di sana. Terus pas udah selesai kuliah,
tadinya juga masih mau lanjut kerja di sana, cuman kerjaan di Jepang itu nggak boleh terima pakai kerudung. Jadinya karena agak sulit, walaupun sebenarnya passionku sangat into dengan Jepang banget, tapi aku harus tinggalin. FYI, aku kuliahnya fashion design yang bajunya sebenarnya aneh-aneh kayak Harajuku style, Lolita. Mungkin kalau nggak tahu search aja di Google. Itu aku pokoknya dulu desainnya baju-baju yang aneh-aneh dan lucu-lucu kayak style orang Jepang gitu deh. Nah, jadinya kalau mau kerja itu emang lebih gampang di sana karena style gambarku di sana banget. Kalau pulang Indo tuh pasti agak susah nyari kerjaannya. Cuman karena nggak boleh pakai kerudung, karena di sana kan masih asing banget ya ada orang pakai kerudung kayak ini tuh adat apa, mungkin mereka kan menganggapnya itu culture atau gimana kan. Jadinya ya udah aku ngomong baik-baik ke orang tua kayak ya udah aku milih buat pulang cari kerja di sini gitu. Waktu pulang pun tetap masih diam-diam, masih kadang ya jelas masih nggak bisa pakai kerudung karena takut banget ketahuan. Jadinya cuma bisa di rumah sampai ke mobil tuh nggak pakai kerudung. Nanti di mobil aku pakai kerudung, terus nyetir sendiri buat pergi. Nah biasanya tuh perginya tuh antara pergi ke kajian atau ketemu teman-teman yang kalau mau ngaji gitu. Nah itu diem-diem tuh dari rumah ya nggak pakai kerudung, nggak kelihatan tuh kerudung apa, semua di dalam tas, gamisnya di dalam tas. Nanti di mobil baru cukup ganti semuanya gitu. Heboh, tapi itu juga nggak berani gantinya di dekat komplek rumah, jadi OTW dulu ke tengah-tengah baru ganti baju, berarti OTW lagi ke kajian biar nggak ketahuan karena takut banget. Terus di tengah-tengah aku sering ke kajian, aku karena ketemu banyak temen, beberapa orang juga jadi kenalin aku ke Hijab Alila. Katanya, di situ kan punya Ustadz Felix, mualaf juga, siapa tahu mereka bisa bantu. Jadi akhirnya aku kontak lah Hijab Alila dan alhamdulillah dapat kerjaan di sana. Waktu itu aku sempat kerja bentar di Hijab Alila, jadi fashion design-nya. Terus jadi setelah kerja di sana ya makin enak buat berhijab gitu, walaupun mereka ngerti aku masih agak susah banget, tapi dari sana bikin aku lebih yakin kayaknya ini waktunya buat kasih tahu ke orang tua. Aku nggak bisa diam-diam terus, soalnya itu udah mau 2 tahun atau udah 2 tahun aku bener-bener diam-diam nggak kasih tahu, bahkan bener-bener nggak ada tanda-tandanya gitu. Bahkan orang tua tuh kayak nggak pernah nemuin mukena aku, nggak pernah nemuin kerudung dan gamis aku di rumah, karena segitu aku jaga-jaganya buat sembunyiin semua barang itu. Walaupun menurut aku mami kayak udah ngerasa sih, karena namanya biasa ibu kan lebih apa ya, lebih perasa gitu, tahu anaknya tuh lagi mikirin apa. Bener-bener kayak ngerasa kayaknya ini udah waktunya aku harus kasih tahu ke orang tua kalau aku tuh udah masuk Islam, aku tuh mau milih jalan ini dan jelasin ke mereka pelan-pelan. Walaupun sebelumnya setelah aku pulang ke Indo ini, aku udah menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dari sifatku yang lama ke setelah aku masuk Islam. Karena ya orang Chinese itu biasanya di keluarga, apalagi orang tua, egonya lumayan tinggi. Jadinya mereka nggak pernah bilang minta tolong, minta maaf, terima kasih ke anaknya. Itu jadinya bikin kita pun ke kakak adik sendiri tuh agak jarang buat bilang hal-hal baik kayak gitu. Jadinya waktu aku udah mulai pulang, aku selalu apapun hal kecil mereka tolongin aku selalu bilang makasih, selalu peluk mereka. Itu tuh di keluarga tuh sungguh sangat jarang sekali, nggak pernah dilakuin. Apa ya, nggak tahu deh kenapa dari dulu kayak gitu. Kalau mungkin pernah nonton
Ustadz Felix juga pasti sering cerita kalau keluarga Chinese tuh kayak gitu, dan emang bener keluarga aku juga kayak gitu. Jadinya aku menunjukkan sifat-sifat yang berbeda gitu dari yang dulu, yang mereka tuh selalu kayak, wah kok dia udah berubah ya, udah pulang jadi lebih baik. Karena emang di keluarga tuh aku yang paling rebel, paling aneh deh bagi mereka gitu, karena aku punya hobi-hobi yang agak aneh bagi mereka. Jadinya waktu udah mulai pulang, kok berubah ya. Aku belum bilang aku udah masuk Islam, tapi aku udah sering menunjukkan tanda-tanda kalau ini tuh sifat-sifat baik ini tuh aku belajar dari Islam. Tapi mereka selalu denial gitu, nggak mungkin, ini emang dia lagi berubah jadi baik aja, bukan karena Islam. Karena aku selalu nunjukin ini tuh karena Islam. Aku bisa menghargai orang tua, aku bisa sayang sama kakak adik, itu tuh semua karena Islam yang ajarin aku. Terus akhirnya di hari apa ya waktu itu ya, hari Jumat kayaknya, aku chat ke mami panjang lebar, kayaknya chatnya masih di screenshot. Itu aku chat panjang lebar, aku jelasin ke mami dulu, karena aku ngerasa kalau ibu tuh ngomongnya nggak langsung emosi, kalau bapak tuh pasti langsung emosinya meledak-ledak. Jadi aku ngomong ke mami, aku chat, itu tuh nggak berani juga ngomong langsung. Jadinya aku chat ke orang tua, ke mami, panjang banget cerita kalau aku tuh di Jepang menemukan Islam, aku belajar lebih dalam tentang Islam, aku sekarang juga sebenarnya sudah masuk Islam, udah memilih jalanku sendiri. Aku tahu waktu dulu mami udah pernah bilang jangan pilih Islam, tapi mau gimana pun hati aku adanya di Islam. Jadinya aku udah bener-bener bersungguh-sungguh buat pilih agama ini gitu. Pokoknya udah jelasin panjang lebar, tapi itu juga aku nggak berani ada di rumah. Aku pergi dulu baru chat, kan takut. Soalnya ya cerita-cerita teman-teman mualaf aku lainnya, mereka kalau ketahuan habis. Bisa disekap, bisa diapa-apain, jadi aku takut, jadi aku kabur dulu. Nah, aku kaburnya itu minta pertolongan dari Kohani Kristianto. Jadi sama Kohani juga dibantuin, karena kenapa aku sama Kohani, karena menurut aku Kohani itu sama-sama Chinese, jadi saling ngerti budayanya kita orang Chinese itu ngomongnya gimana, mungkin dari bahasanya, dari gaya bicaranya. Nah, setelah orang tua aku tahu, heboh lah kan, satu rumah, satu keluarga besarku heboh. Anak satu-satunya nih, enggak satu-satunya sih, cuman satu-satunya nih yang tiba-tiba pindah agamanya Islam. Karena ada juga saudara aku yang pindah agama tapi dari Protestan ke Katolik gitu, yang perpindahannya tuh kayak bagi mereka masih bisa ditoleransi. Tapi kalau aku itu satu-satunya yang pindahnya bagi mereka tuh, waduh ini gawat banget, ini kenapa harus pindahnya ke Islam. Jadinya heboh lah itu keluarga. Mereka, aku diceritain juga ini karena aku nggak ada di rumah, aku kabur sama Kohani ke Cibubur. Terus mereka ngomongin sama keluarga gimana, dan alhamdulillahnya tapi keluarga besar bisa tenangin papi aku, karena papi aku marahnya meledak-ledak, dan aku matiin HP karena aku nggak mau dengar ocehan orang lain. Aku nggak tahu itu baik atau enggak dengan matiin HP atau kabur, tapi aku ngelakuinnya juga bukan karena aku yang langsung bertindak gitu, tapi aku tuh dibantuin sama Kohani. Jadinya step by step tuh dia yang tuntun aku, karena dia kan jelas udah lebih sering bantuin mualaf lainnya. Kata dia nanti orang tua kan seperti ini, jadinya ya aku ikutin dia sampai keluarga aku udah rembukin. Katanya ya udah gimana, ketemu aja katanya dulu. Ya udah, besoknya langsung janjian sama Kohani, ketemuan sama papi, mami, kakak adikku, keluarga besar. Nggak sampai keluarga besar sih, tapi ya keluarga intiku sama Kohani.
ketemuan, kita ngobrol. Jadi itu karena sama-sama Chinese, papi aku sama Kohan itu ngomongnya jadi masih nyambung. Jadi mereka papi aku lama-lama bisa ngerti, dan papi itu kayak ada juga loh ini, masih ngeliat Kohan itu kayak ada juga orang Chinese yang masuk Islam, dan ya nggak seburuk itulah. Tapi kata papi ya udah, tapi pulang ya, jangan pergi lagi, kata papi. Iya pi, aku pulang. Tapi aku minta syarat waktu itu, kalau aku pulang aku harus dibolehin pakai kerudung, jadi nggak boleh larang aku untuk pakai kerudung. Terus aku juga nggak boleh dilarang ibadahnya, jadi kalau aku lagi sholat jangan ganggu aku di kamar, atau jangan, ya kan takutnya digedor-gedor pintunya atau gimana, karena mereka mungkin masih nggak terima. Jadi tolong tuh nggak ganggu ibadahku, atau aku misalnya nanti mau ke kajian. Dan yang ketiga, maaf kalau aku udah nggak bisa satu meja makan sama kalian lagi, karena keluarga Chinese kan masih sering makan makanan yang di Islam itu nggak boleh. Jadi ya aku minta tolong tiga ini jangan ganggu aku, karena aku udah milih jalan ini, tapi aku tetap anak mami papi gitu. Kita tetap bisa serumah, cuman memang beberapa aturan aku ada aturannya. Karena papi menerima, dan Kohani juga tetap mantauin, karena kan takut tiba-tiba pas pulang mereka berubah pikiran kah, atau kayak nggak bolehin aku pakai kerudung, aku sholat diganggu gitu kan. Nah, itu tetap dipantau sama Kohani, dan alhamdulillahnya pulang aku langsung bisa kerudungan dengan bebas. Orang malah mau buka kerudung dengan bebas, aku pakai kerudung dengan bebas. Jadi kayak itu kayak bener-bener nikmat banget aku bisa pakai kerudung. Bener-bener kayak dari hari itu aku nggak pernah, kalau keluar tuh udah nggak pernah buka kerudung lagi. Kalau dulu kan masih di mobil baru ganti gitu kan. Nah ini tuh bener-bener nikmat banget aku bisa pakai kerudung, bisa sholat di rumah. Kalau dulu tuh sholatnya ya harus kunci pintu, atau enggak diem-diem lah gimana, atau enggak bela-belain harus ke mall dulu. Jadi sholatnya di musola mall atau keluar gitu, karena takut aja, misalnya alasan aja ada urusan di luar bentar gitu, padahal cuma buat sholat ke mall itu. Ya alhamdulillah pas pulang keluarga menerima dengan baik, dan surprise-nya lagi nggak lama kemudian ada yang melamar. Nah ini juga sebenarnya dia tuh yang melamar aku juga teman waktu zaman SMA di Jakarta. Nah itu kenalan, tapi aku nggak tertarik karena dia Chinese. Karena aku nggak suka sama yang Chinese. Jadinya tapi juga waktu itu aku nggak tahu kalau dia ternyata Islam, karena ya FYI suami aku Chinese Muslim tapi udah dari lahir. Tapi karena mukanya Chinese, aku nggak pernah tahu kalau dia tuh ternyata Islam. Tapi aku juga nggak tertarik karena aku nggak suka sama Chinese. Cuman waktu itu dia tahu aku masuk Islam, dan dia hubungin aku. Cuman aku masih belum kepikiran buat nikah atau gimana, karena aku mau fokus belajar Islam sama gimana caranya aku ngasih tahu ke orang tua aku kalau aku tuh udah masuk Islam, dan menunjukkan hal-hal baik ke orang tua aku. Jadi aku baru mikirin itu. Tapi setelah udah selesai ngomong ke orang tua udah benar-benar terima aku, di rumah udah enak pakai kerudungnya, sholatnya, makannya udah nggak ribet. Nah itu alhamdulillah Allah juga kasih jodohnya datang melamar, dan alhamdulillahnya juga keluarga menerima karena dia Chinese. Agak ribet ya, saya sebenarnya nggak suka Chinese, tapi keluarga itu harus nikah sama Chinese lagi. Dan ya alhamdulillahnya Allah kasihnya Chinese lagi, jadinya bisa langsung nikah dengan mudah. Kalau nggak dikasih Chinese lagi kayaknya belum nikah. Dulu kenapa aku bisa kepikiran mau masuk agama Islam itu sebenarnya nggak langsung mau masuk Islam langsung
lurus aku pasti maunya pilih agama Islam. Sebenarnya enggak juga, karena sebelum itu aku tuh bener-bener kayak masa sih aku harus lihat agama orang lain dulu, aku belajarin agama aku dulu aja yang dulu Kristen kan dulu. Jadinya aku serajin itu baca Alkitab, aku buka-buka lagi, aku denger-denger lagi khotbah-khotbah di YouTube. Bahkan waktu di Jepang juga kan masih sering ke gereja buat nanya-nanya ke pendetanya. Pendetanya orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia, jadi ya lebih enak ngobrolnya. Cuman setiap kali pertanyaan aku itu pasti ya jawabannya tuh ujung-ujungnya tuh kayak nggak boleh nanya lagi katanya. Kalau kamu masih bertanya berarti kamu nggak beriman sama Kristus. Aku bilang bukan yang nggak beriman sih ya, tapi kan aku butuh jawaban yang lebih detail, aku butuh jawaban yang lebih jelas, yang aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa berpikir seperti itu di umur aku masih belasan itu. Karena basicnya keluarga aku agamanya biasa aja sebenarnya, nggak terlalu gimana banget. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku itu kayaknya cuma aku satu-satunya yang mempunyai pertanyaan kenapa di Alkitab tulisannya kayak gini, tapi nggak dijalanin, atau enggak kenapa ya Nabi Muhammad, yang bikin aku bener-bener itu bener-bener bertanya itu kayak kenapa gimana bahasanya, kayak sebenarnya Nabi Muhammad itu ada nggak sih di dunia ini? Karena selama aku dari lahir di agama Kristen belajar Alkitab nggak pernah dikasih tahu sama sekali orang yang namanya Nabi Muhammad ini. Sedangkan di agama temen aku, dulu kan aku lihatnya temanku yang Muslim, kayak mereka tuh selalu mengagung-agungkan orang ini. Beneran nggak sih ada orangnya? Kayaknya nggak pernah deh diceritain orangnya kayak gimana sih. Emang waktu masih kecil dan karena aku tinggalnya di kampung kan, itu nggak ada internet, jadi nggak bisa nge-search di Google. Jadinya waktu besar, waktu udah mulai kenal internet, udah bisa nyari, dan memang itu di umur yang aku udah kuliah di Jepang. Jadinya pas lagi nyari-nyari, aku ketemu buku 100 orang yang berpengaruh di dunia. Padahal yang bikinnya bukan Muslim, orang bule yang bikinnya. Terus kayaknya dia juga bukan orang yang sering nulis buku agama, atau dia kayak ngerti Al-Quran, atau dia ngerti hadis, atau dia ngerti apapun lah tentang Islam. Tapi nomor 1 di buku yang dia bikin itu Nabi Muhammad, orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Jadinya kayak ada tuh orangnya gitu, siapa sih gitu. Dan dari situ aku memang cara aku masuk Islamnya tuh dari kenal sama nabi-nabi. Karena selain aku mempertanyakan Nabi Muhammad ada atau enggak, aku juga suka mempertanyakan sebenarnya nabi-nabi itu kan ada banyak tuh kan, yang utamanya kan 25 katanya. Tapi di Kristen itu mereka tuh selalu diceritainnya kayak ada di tahun yang sama. Padahal kalau di Islam itu ceritanya udah selesai yang ini baru ada lagi, kecuali di beberapa tempat katanya ada yang nabinya ada, tapi kan itu kayak di kota sana sama kota sini gitu, agak beda gitu. Nah ini tuh kalau di Kristen tuh seakan-akan dia tuh sama semua, sampai mereka bisa ngumpul temenan, atau bahkan aku mempertanyakan sebenarnya Yesus itu ada bapaknya apa enggak. Karena di waktu aku masih kecil, Bunda Maria itu katanya nikah sama Nabi Yusuf. Sedangkan kalau di Islam perbedaan datangnya itu beda gitu. Nabi Yusuf tahun berapa, ini Yesus Nabi Isa lahirnya kapan. Itu kenapa bisa ceritanya beda. Kalau misalnya kata orang perbedaan Kristen sama Islam itu cuma di Nabi, aku lupa deh Nabi siapa, tapi itu bagi mereka tuh
Kristen tuh ngarahnya turunannya tuh ke Nabi Isa, kalian tuh ke Nabi Muhammad gitu. Tapi aku lupa Nabi siapa yang bikin turunan itu berbeda katanya. Cuman kayak gitu bagi mereka bedanya. Tapi kalau bedanya cuman itu doang, kenapa bisa Bunda Maria nikah sama Nabi Yusuf? Padahal katanya juga Nabi Isa Yesus bagi mereka itu nggak punya bapak. Nah itu kalau di aku menurut aku banyak kejanggalannya dari cerita Nabi. Jadinya waktu makin gede itu aku lebih banyak cari-cari cerita tentang nabi-nabi, apalagi Nabi Muhammad yang sampai bener-bener bikin aku jadi kayak oh ternyata Nabi Muhammad tuh ada. Dan waktu dulu juga awal-awal aku masuk Islam, aku masih mempertanyakan kenapa orang segitu mengagung-agungkan Nabi Muhammad, sampai orang sholawat, orang apa kayak gitu. Namanya kan baru masuk ya, baru masuk Islam, jadi masih belajar terus. Kayak berpikir nggak takut apa nanti orang-orang jadi nganggap dia yang kayak Tuhannya. Kalau di Kristen kan ujung-ujungnya orang jadi nganggap orang terlalu mengagung-agungkan Yesus sampai jadinya dia yang Tuhan, padahal katanya di Trinitas ada Bapak lagi. Nah kayak gitu ya, aku tadinya kayak kenapa Nabi Muhammad harus digitu-gituin, terlalu diagung-agungkan misalnya. Itu juga aku banyak belajar gitu. Iya, ya karena dulu kan nggak ada pemberitahuan tentang siapa Nabi Muhammad ini. Taunya kan pas gede gitu kan. Sebenarnya kalau dari temen atau saudara atau lingkungan, aku nggak terlalu peduli karena emang basicnya cuek. Ada temen yang mungkin ngatain, ngapain masuk Islam, ngapain pakai baju kayak gitu, ih nggak takut apa mukanya kelihatan bulat pakai kerudung, nggak bagus katanya gitu. Nggak terlalu peduli sih omongan-omongan yang kayak gitu, lebih peduli ke omongan keluarga, apalagi mami papi. Jadi kayak yang penting aku udah jalanin sebaik mungkin, aku nggak malu-maluin mereka, nggak berbuat hal buruk dan membuat nama keluarga jadi nggak bagus. Aku lebih peduli ke omongan orang tua aja. Makanya waktu mau nikah juga kayaknya hal terberatnya mau nikah deh, karena sama keluarga kan diomongin harus gimana. Karena waktu itu keluarga tuh minta nikahnya jangan pakai kerudung, karena biasanya kan orang nikahannya maunya gede-gede, acara resepsi besar-besaran, party-party. Nah dia maunya anaknya nggak pakai kerudung, karena sebenarnya kalau pakai kerudung kan kita jadi kelihatan banget kamu tuh apa agamanya. Kalau orang yang nggak pakai kerudung kan nggak ketahuan dia tuh agamanya apa. Nah di saat keluarga bilang nggak boleh pakai kerudung, itu aku kayak ya Allah gimana ini aku mesti gimana, karena ketentuan keluarga itu ada banyak, kayak pilih tanggal harus hitung-hitungan Chinese kan, mereka kan ada show, ada lihat apalagi ya, harus sangjit. Kalau orang Chinese tuh kayak seserahannya orang Chinese gitu. Itu tuh barang-barangnya tuh aneh-aneh, ada lilin, kain merah. Bahkan kalau yang orang Chinese-nya yang beneran pakai kaki babi seserahannya, itu tuh aku agak gimana ya, pakai kaki babi gitu kan, kita kan nggak boleh. Nah jadi waktu sama keluarga itu sebenarnya udah kayak ada ketentuan-ketentuannya, mereka harus tanggalnya, termasuk sangjit. Seserahan itu di orang Chinese itu agak aneh-aneh, ada lilin, ada kain merah, ada kaki babi, yang ya gimana, kita kan nggak boleh ya bawa-bawa kaki babi, buat apa gitu kan. Nah itu tuh udah, itu juga aku minta saran dari Ustadz Felix. Kata Ustadz Felix, jalanin aja selama nggak ganggu syariat.
Jadi kita minta tolong kaki babinya diganti sama buah-buahan, sama makanan kaleng yang isi buah-buahan gitu. Ya udah, keluarga setuju. Terus harus pakai wine gitu, selanjutnya juga pakai wine. Nah itu juga minta pakai sparkling water, apa sih yang soda-soda aja gitu, jangan pakai wine, jangan pakai bir, kita nggak bisa minum juga. Jadi terus karena itu udah, ya udahlah, itu kan permintaan orang tua, aku turutin aja. Cuman satu permintaan yang nggak boleh pakai kerudung ini menurutku yang paling berat banget, sampai mikirnya kan lama tuh, gimana ya, tapi kan nggak mungkin juga buka kerudung. Acara, walaupun kata keluarga copot aja 2 jam, nanti setelah 2 jam pakai lagi, 2 jam aja kata dia, kata keluarga gitu. Aku sampai mikir 2 jamnya aku, tapi nanti nggak worth it buat seumur hidupku. Iya sih, bagi mereka cuma 2 jam, tapi bagiku aku bisa dibakar di akhirat. Gimana ya, gak mungkin aku buka, apalagi semenjak orang tua bisa terima aku pakai kerudung, aku tuh bener-bener happy banget. Tapi masa acara besar gini aku nggak pakai kerudung, itu bener-bener tergalaunya. Dan sampai aku minta ke orang tua, kalau papi belum terima aku pakai kerudung, belum usah nikah dulu deh, aku bilang. Jadi nikahnya nanti aja, papi udah terima, kita udah baik-baik. Karena kan sebenarnya dari aku bisa bilang ke orang tua bisa terima, akhirnya aku bisa pakai kerudung, dan tiba-tiba dilamar itu sangat cepat. Cuman jeda berapa bulan, 1-2 bulan itu cepet banget. Alhamdulillahnya Allah mudahin secepat itu, tapi kan belum tentu keluarga aku secepat itu untuk bisa nerima perubahan anaknya yang segitu drastis bagi mereka. Jadinya aku bilang ya udah, batalin dulu aja nikahnya. Bisa aku akan sama papi dulu, sama keluarga kita lebih dekat aja gitu dengan keadaan aku yang udah kerudungan, biar kalian lebih biasa lihat aku dengan kayak gini. Karena kan takutnya mereka belum terbiasa dengan aku yang udah pakai kerudung, tiba-tiba mereka pasti masih shock, agak kaget gitu. Jadi aku bilang, jadi kita batalin dulu aja, nanti baru nikah lagi. Ya kalau cowoknya masih mau nunggu silahkan, kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa gitu. Cuman itu bikin keluarga aku juga jadi bingung. Keluarga aku karena maunya sama cowok Chinese, sedangkan cari cowok Chinese Muslim itu sangat susah bagi mereka, susah banget. Takutnya ya memang, mohon maaf agak sedikit rasis, tapi nggak segitu rasisnya sih, cuman memang lebih ke harus sama yang Chinese lagi, nggak boleh sama yang orang Indo gitu. Jadi kayak ya udah deh, akhirnya keluarga aku yang ngalah, karena aku udah nerima yang lain kayak tanggal, acara-acara yang pakai tradisi Chinese itu aku terima semuanya, dan aku cuma minta satu aja, yang pakai kerudung ini nggak bisa diganggu gugat, aku bilang. Termasuk acara-acaraku yang jamnya bagi mereka agak aneh, karena jam-jamnya kan aku pilih-pilih jam yang bisa berhenti buat sholat, dan cari tempat acaranya yang ada musolanya gitu. Cuman minta tolong itu aja, yang jangan diganggu gitu. Ya alhamdulillahnya mereka juga mikir dan menerima aku bisa nikah, bisa acara semuanya pakai kerudung, nggak buka kerudung. Tempat acaranya juga aku boleh pilih sendiri yang ada musolanya, yang makanannya halal, karena kan beberapa restoran juga masih ada yang belum halal begitu. Jadi menurut aku tentang Islam Kafah itu, kalau aku, mungkin orang pertama kali lihat aku kok baru masuk Islam udah pakai kerudung panjang, udah pakai gamis. Sebenarnya nggak juga. Dulu waktu awal-awal, apalagi masih di Jepang, karena masih susah buat cari gamis, susah cari kerudung panjang.
aku di Jepang itu bela-belain cari orang yang jualan baju dress atau shawl. Mereka kan ada kerudung, jadinya aku beli shawl yang buat di leher, tapi aku pakai di kepala. Biar yang penting aku bisa tutup auratku. Kenapa aku segitu kekehnya mau tutup auratku? Setelah masuk Islam, selain kalau di Indo kan lebih gampang ya carinya, jadi aku bisa tutupnya tuh lebih gampang, nyari belinya. Kenapa aku bisa kayak gitu? Karena kayak mikir, dulu aku udah puas main-main dengan gayaku. Aku bergaya-gaya kayak orang Jepang karena emang suka banget sama Jepang. Dulu tuh bener-bener bergaya, Harajukunya tuh totalitas pol, mantep. Kalau pokoknya segitu niatnya deh, kayak sampai orang tuh nggak pernah ngira aku orang asing, mereka tuh selalu ngira aku orang Jepang karena segitu bergaya Jepangnya aku. Nah, jadi setelah masuk Islam, aku ngerasa kayak ya udah selesai gitu. Dan sekarang kewajibannya aku nih pakai kerudung, pakai gamis, menutup aurat bener-bener sebagaimana syariatnya. Termasuk juga sama makanan. Jadi aku tuh juga setelah masuk Islam belajar banget soal makanan halal haram, karena tinggalnya di luar negeri kan. Di Jepang itu susah banget cari makanan halal. Jadinya harus bener-bener bisa baca dan cari tahu itu tuh komposisinya dari hewan kah atau dari tumbuh-tumbuhan. Jadi emang aku belajar kayak ngedalemin buat ngejalanin Islam secara kafah tuh segitunya, karena ya kemarin udah selesai happy-happynya. Sekarang ya harus lebih rajin masuk ngajinya, termasuk aku juga ikut liko, kalako, segala macam semuanya. Jadi bener-bener setelah masuk Islam tuh benar-benar serius, karena kalau nggak serius apa bedanya sama aku waktu aku di agama Kristen aku yang dulu. Karena ya menurut aku ya agama Kristen itu dulunya aku ke gereja dan beribadah seadanya aja, karena biasanya cuma disuruh datang, hari Sabtu datang ya, hari Minggu datang ya udah datang, tanpa di Alkitab itu sebenarnya menjelaskan kita itu ibadahnya hari apa, jam berapa. Itu kan sebenarnya di Alkitab gak ada. Tapi kalau kita di Islam kan dikasih tahu kita harus ibadah sholatnya 5 waktu. Kita juga harus cari ilmu kayak ngaji-ngaji gitu kan. Sebenarnya kita nggak boleh nggak mencari itu kan. Gimana ya bahasanya tuh? Kita harus cari ilmu kan. Di Islam itu nggak boleh kita bengang-bengong kayak bilang aku nggak tahu ilmu itu kan juga Allah nggak boleh kita tuh nggak cari ilmu. Jadi ya harus jadi bingung. Jadi ya kalau udah masuk Islam harus lebih rajin belajarnya. Buat teman-temanku yang sudah Islam dari lahir, lebih semangat lagi cari ilmu, perbanyak teman-teman yang bisa mendekatkan kita sama Allah, sama teman-teman juga, sama teman-teman yang mualaf juga. Kalau ada kendala bisa hubungin aku. Kita bisa sharing bareng. Aku juga biasa bantuin teman-teman mualaf yang lain, karena aku ngerti rasanya sendiri, bingung mau cerita ke siapa atau gimana solusi untuk ngomong ke orang tua. Karena kita pasti butuh sahabat taat buat bareng-bareng jalanin ini, karena emang pasti sulit. Nggak mungkin segampang itu.
Ya, ya segitu aja cerita hijrahku yang dulunya tinggal di kampung pindah kuliah ke Jepang dan dapat hidayah di sana. Dan alhamdulillah sekarang Allah mudahin aku bisa bebas pakai kerudung, bisa bebas mau ngaji kemanapun sama teman-teman manapun, dan bisa sharing cerita aku ke